Saudari dan saudari yang terkasih, ada banyak orang yang merasa puas dalam hidup, merasa sukses, berhasil dalam segala usaha, dan dipuji, diberkati oleh perjuangan mereka sendiri. Bangga hidup mereka terjamin. Tapi seringkali kita juga berjumpa dengan orang-orang semacam itu yang tiba-tiba dalam hidupnya mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Mereka diarahkan untuk bertobat. Sebagai contoh saja, kita kenal Fransiskus. Fransiskus bukan paus kita ini, tapi Fransiskus dari Assisi. Seorang pemuda yang kaya raya. Uangnya cukup menjamin hidupnya untuk 1000 tahun. Hebat orangnya. Tapi ketika dia mengalami suatu kecelakaan waktu perang, ditahan di suatu penjara, dia mulai sadar bahwa hidupnya tidak bisa tergantung hanya di usaha sendiri saja. Tidak terjamin oleh uang berapapun juga. Ulang dibebaskan dari penjara, dia berubah 100%. Tidak lagi mencari aman, enak, damai sendiri, tapi mencari pelayanan kepada sesama manusia. Kekayaannya tidak lagi untuk hidup sendiri, tapi untuk berbagi-bagi kepada orang-orang miskin dan kecil. Dia diminta oleh Tuhan berubah haluan hidup. Jangan mencari diri sendiri, aman sendiri. Mencari kebahagiaan bagi orang-orang lain. Dia ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Contoh yang lain, yang kita juga hafal. Ada Rasul Paulus. Paulus itu seorang ahli hukum. Mencintai Taurat, Torah. Setiap orang yang melanggar dihukum, ditangkap. Termasuk Yesus, termasuk murid-muridnya. Dia puas melaksanakan tugas yang Tuhan menurut dia, yang Tuhan percayakan kepadanya. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Yesus yang disangkanya mati di kayu salib gara-gara melecehkan Torah. Yesus menampakkan diri. Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Aku Yesus yang kau benci, yang kau salibkan. Tapi aku hidup. Paulus itu dikatakan menjadi buta. Tidak tahu arah hidupnya. Loh, selama ini saya kejar-kejar ketaatan kepada hukum Allah. Sekarang ini kok tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Mana yang lebih kuat? Yesus atau hukum Musa? Buta, tidak tahu arah hidupnya. Tadinya hanya mencari kepuasan sendiri saja. Sekarang dia minta untuk berubah, bertobat. Jalan penjala sesama manusia, supaya sesama manusia diselamatkan. Nah, Paulus itu keliling kemana-mana saja untuk mengajak orang untuk percaya pada Tuhan. Hidup berubah kalau Tuhan berbicara. Hari ini kita berjumpa dengan Petrus. Semalam suntuk, aku berjuang mati-matian menangkap ikan, hasilnya 0. Tapi kalau kau menyuruh, aku nurut. Hasilnya berapa? Tak terhitung. Begitu banyak ikan. Petrus tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri saja. Hasilnya 0, tidak memadai. Tapi kalau Tuhan menyuruh, hasilnya berkelimpahan. Itu sabda yang disampaikan kepada kita. Boleh saja kita berusaha, tapi jangan hanya mengandalkan, mendewakan usahamu sendiri. Tuhan membawa kita entah ke mana. Maka Yesus mengatakan, pergilah ke tempat yang lebih dalam. Ubahlah hidupmu, carilah di tempat yang lain. Kiranya hidup yang macam apakah yang Tuhan kehendaki dari kita. Dan Tuhan akan mengadakan mukjizat yang tak tersangka-sangka akan terjadi. Kau pun diundang menjadi penjala sesama manusia yang dianggap remeh-remeh.
Apalagi mereka yang tak berdaya, ya mereka yang sangat membutuhkan kasih dari Allah itu. Kita diundang membawa kasih Allah kepada mereka. Semoga saja kita diteguhkan oleh sabda Tuhan dan mau melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita supaya kita diberkati. Semoga demikian.